Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas tentang dua perusahaan atau satu grup perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang sedang gencar melakukan ekspansi di tahun 2024. Namun, harga sahamnya malah cenderung diskon. Ya, grup ini adalah grup Era Jaya. Sekarang saya sudah membuka websitenya Era Jaya ya. Jadi Era Jaya ini adalah salah satu grup retailer ya yang mungkin salah satu yang paling besar di Indonesia. Usahanya macam-macam ya. Jadi di segmen dia ini dia adalah retailer. Retailer artinya dia tidak memiliki produk sendiri. Artinya apa? Artinya dia menjual produk orang lain dan mayoritas produk-produknya adalah produk import. Artinya dia mengimport misalnya HP, iPhone, Samsung dan sebagainya, atau mungkin ada beberapa HP yang seperti Xiaomi yang diproduksi di Indonesia, dia beli ke pabrik atau distributor, kemudian dia jual ke pelanggan atau konsumen langsung. Nah, itu namanya retailer. Nah, ada beberapa lini industri dari grup Era Jaya ini ya. Mereka menyebutnya line of verticals ya. Ada 4 line of vertical. Yang pertama digital ya, kemudian fashion lifestyles, kemudian beauty and wellness, dan F&B ya. Mungkin yang kita sering melihat adalah yang di tiga ini ya. Kalau yang beauty and wellness mungkin jarang ya. Nah, ini contoh-contoh toko-toko yang menjadi anak perusahaan dari grup Era Jaya. Ada di bidang gadget ya, Erafone, iBox, TAM, dan sebagainya. Kemudian di lifestyles ada JD Sport, ini yang paling terkenal ya. Kemudian ada Era Aktif Indonesia, Sinar Era, dan macam-macam. Nah, lalu yang beauty and wellness kita skip aja ya, kita jarang tahu. Dan yang selanjutnya adalah food and beverage ya. Nah, di sini memang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu produknya apa sih, karena kan ini nama perusahaan ya. Produknya sendiri contohnya seperti ada Paris Baguette ya. Kemudian ada ini supermarket ya, Grand Lagi. Ada Baca Coffee, itu juga di bawah Era Jaya. Lalu makanan Jepang itu apa sih? Sushi-sushian, itu ada sushi apa ya mereknya? Saya lupa mereknya, tapi itu juga ada di bawah Era Jaya. Nah, yang ingin saya bahas hari ini itu ekspansi besar-besaran yang dilakukan grup Era Jaya. Nah, kita bisa track ekspansinya di websitenya Era Jaya. Jadi pertama ini di tahun 2024 ya, Januari ya, mereka membuka secara langsung 15 store atau toko dari Urban Republic ya. Urban Republic ini di bawah Era Jaya. Mereka jual gadget yang berbagai merek ya. Tapi lebih ke gadget daripada ke HP ya. Artinya gadget itu ya macam-macam, ada earphone, ada drone, DJI, kamera, GoPro, terus kemudian ada aksesoris, mouse, keyboard dan sebagainya. Itu komplit ya. Nah, tapi Era Jaya sendiri memang punya toko-toko yang khusus jual Apple, khusus jual Samsung, khusus jual Oppo atau Xiaomi. Tapi kalau Urban Republic dia lebih ke macam-macam, semua ada. Nah, sama seperti halnya dengan Erafone ya. Jadi Era Digital inaugurate 12 new stores ini di bulan Februari ya. Buka 12 toko baru. Yang toko semuanya itu sudah hampir ratusan ada ya. Dan konsepnya kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak ruko 2 lantai, terus kemudian di situ ada HP-HP yang dari low end ya, dari Xiaomi, merek Cina dan sebagainya, sampai yang mungkin di situ dijual Apple atau Samsung ya. Tapi biasanya tidak banyak ya, lebih yang Erafone atau kayak Urban Republic ini lebih menyasar ke middle to low ya. Nah, terus ini Baca Coffee unveil inauguration location in Indonesia. Jadi tahun 2024 pertengahan tahun kemarin Era Jaya baru membuka Baca Coffee. Ini toko kopi yang premium ya, premium. Harganya aja mungkin ratusan ribu tiap cangkir ya. Tapi dia baru buka satu outlet ya di Mall Indonesia. Plaza Senayan ya.
Dan pasti dia akan, kalau misalnya ini ternyata sukses, pasti dia akan membuka lebih banyak lagi. Lalu di bulan Juli ya, ini Era Jaya membuka 3 outlet di Papua. Sampai di Papua pun mereka sudah mulai ekspansi ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini anak Era Jaya lainnya, nah, tapi lebih spesifik di anak usahanya Eral, atau Eral itu kepanjangannya Sinar Eka Selaras ya. Jadi Eral itu, Era Jaya punya anak yang listing di bursa namanya Eral. Nah, Eral punya beberapa anak usaha yang lini bisnisnya itu di sport and fashion and sport ya. Nah, ini tadi mana? Ini MST ya. MST ini toko retailer pakaian-pakaian atau perlengkapan olahraga golf ya. Tentu ini sasarannya adalah kelas menengah atas ya. Jadi MST Golf ini joint venture ya antara MST Golf Group Berhad dengan Era Jaya Lifestyle. Jadi ini perusahaan Malaysia ya. Ini sudah mulai dibuka ya. Ini outlet pertamanya. Nah, setelah itu ternyata Era Jaya juga ini punya lini bisnis fashion yang lebih niche. Selain golf tadi ada pakaian buat perempuan ya, terutama pakaian dalam ya. Pakaian dalam atau baju tidur ini ya. Nama mereknya adalah 68. Jadi ini 68 ini termasuk merek luar ya yang terkenal, yang ini kemudian dibawa oleh Era Jaya ke Indonesia. Terus ini bulan apa ini? Agustus ya, Agustus. Kemudian Agustus lagi ya mereka membuka beberapa outlet tambahan Samsung, terus kemudian ada lagi, nah ini di bulan September mereka juga membuka beberapa outlet dengan brand Era Blue Electronic ya. Jadi sebelumnya Era Jaya itu kan hanya bergerak di retailer gadget ya, seperti HP, terus kemudian laptop atau tablet ya, terus kemudian mulai merambah ke gadget seperti DJI kamera dengan brand Urban Republic ya. Nah, sekarang mereka mulai merambah elektronik secara umum in general ya. Jadi dengan brand toko Era Blue Electronic. Ini jual kayak televisi, kulkas, mesin cuci, AC, peralatan rumah. Dan kalau dilihat dari konsep tokonya ini ya meniru atau mengkopi konsep-konsep toko Era Jaya lainnya ya, yang konsep toko kecil yang langsung mendatangi konsumen di tingkat menengah ke bawah ya. Nah, beda kalau misalnya kita lihat seperti yang terkenal di Indonesia itu kan Hartono ya. Hartono kan konsep toko besar, semua ada, tapi di satu kota mungkin ada cuma satu. Tapi kalau Era Blue ini mungkin di satu kota bisa ada 2 gerai ya. Terus kemudian Era Jaya ini juga merambah ke supermarket. Jadi saya sudah jelaskan tadi ada namanya Hoki, ya bukan, ada namanya Grand Lucky ya. Nah, ini ada Hoki, ini toko buah ya, toko buah. Jadi PT Mitra Belanja Anda joint venture Era Jaya Food dengan PT Perjuangan Anak Muda ini. Ya. Jadi ya Perjuangan Anak Muda ini mungkin salah satu founder dari Era Jaya, kemudian dia buka perusahaan ya, kemudian diinsertkan atau dimasukkan ke dalam grup Era Jaya ya. Kalau ini sih kelihatannya supermarket juga ya. Nah, terus kemudian ini Era Jaya juga mendatangkan brand pretzel ya, pretzel dengan brand Wetzel pretzel ya. Ini saya juga nggak pernah lihat ya. Tapi ini brand baru yang didatangkan ya, nggak tahu apakah sukses atau tidak. Terus kemudian di bulan November kemarin mulai membuka lagi ini ya, MST Golf. Jadi fifth store with MST Golf. Jadi toko aksesoris golf kelima ya di Jakarta. Oke. Dan lalu ya itu terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, model bisnis Era Jaya ini dia ingin menguasai pasar ya dengan berbagai macam outlet ya dan brand yang mungkin orang-orang nggak sadar kalau itu sebenarnya miliknya Era Jaya. Jadi contoh kita datang ke mall misalnya nih, mall apalah, misalnya Citraland. Kita mau beli HP, ya HP. Kita nggak tahu mau beli HP apa. Di Citraland misalnya ada counternya Samsung,
ada counternya Xiaomi, ada counternya Oppo, ada iBox, ada Erafone, ada Urban Republic. Jadi semuanya itu miliknya Era Jaya, ya. Ya memang ada beberapa counter Samsung, Xiaomi, dan Apple yang mirip miliknya MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Tapi katakanlah ini semuanya miliknya Era Jaya ya di satu mall tertentu. Artinya customer itu mau beli di Erafone, mau beli di Era Jaya, mau beli di ini, itu bakal masuk uangnya bakal masuk ke grup Era Jaya. Dan mereka sendiri kan nyetoknya cuma satu pasti. Grup misalnya beli dari perusahaan HP iPhone, mungkin nyetok 1 juta pieces. Dia taruh di Era Jaya, taruh di Urban Republic, taruh di Erafone, taruh di iBox dan sebagainya. Dan itu mungkin pasti mereka akan bisa tuker-tukeran barang kalau misalnya yang satu kurang, yang satu kelebihan atau nggak laku. Nah, itu model bisnis mereka ya. Seperti halnya di supermarket ada Hoki, ada Grand Lucky dan sebagainya ya. Nah, lalu bagaimana kinerja perusahaannya? Jadi kalau bisa kita lihat di sini ya, ini dalam 1 tahun terakhir ini tidak kemana-mana ya. Di awal tahun kemarin mungkin sekitar 416 harganya. Januari 2024 sempat naik sampai 480, turun lagi ke 380, naik lagi, turun lagi ya. Jadi dengan standar deviasi sekitar 100-an ya. Dengan harga rata-rata sekitar 440 sampai 450. Jadi bisa dibilang harganya tidak kemana-mana ya. Kalau di 3 tahun terakhir ini malah turun 33% ya. Jadi ini kesempatan kita untuk mulai mencicil saham Era Jaya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara jangka panjang ya, jangka panjang, saham Era Jaya ini sebenarnya masih dalam tren yang bagus ya. Artinya dia memang modelnya itu naik terus ya, kemudian turun, ekspansi. Jadi ini kemungkinan adalah masa-masa dia ekspansi. Masa-masa dia ekspansi ketika buka toko. Kalau perusahaan buka toko ekspansi kan butuh modal banyak, sehingga di laporan keuangannya juga tidak terlihat bagus ya, karena masih dalam proses ekspansi. Nggak tahu, mungkin yang toko ini nggak laku, mungkin brand ini nggak laku, ada yang laku, tapi setelah beberapa tahun ketahuan, oh yang ini bagus, yang ini jelek, yang jelek ditutup, yang bagus ditingkatkan, maka kemudian labanya naik drastis, akhirnya harga sahamnya pun ikut naik. Lalu kemudian ekspansi lagi, kemudian ada yang kerugi ditutup, yang tetap jalan dibuka terus, kemudian naik lagi. Nah, sekarang ini kemungkinan adalah periode ekspansi ya, dari 2021 sampai 2024 ini periode ekspansi, dan tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke sekitar 700-an ya. Kalau di harga sekarang, dan mungkin lebih ya, saya kira bisa lebih kalau misalnya ekonomi Indonesia terus meningkat ya. Jadi di harga sekarang kalau kembali ke 720, upside-nya 74% ya. Ini yang Era. Lalu bagaimana dengan Eral? Nah, kalau Eral sendiri ini baru di IPO-kan ya oleh Era Jaya ya. Jadi kemarin IPO-nya di harga sekitar 380-an kalau nggak salah ya, mungkin sekitar 360 ini. Sempat hari pertama naik ya, saya juga sempat ikut jual di hari pertama, lalu kemudian turun sampai yang terendahnya di 200-an ya, dengan dividen kemarin 10, ini 5%, ini cukup tinggi ya. Nah, sekarang sudah mulai naik lagi. Saya kira Eral ini juga chartnya akan mengikuti Era Jaya ya. Coba kita lihat. Nah, ini ketika awal naik, kemudian turun. Lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Eral ini juga saya kira anggaplah ini turun, nanti akan naik ya. Akan naik setelah labanya meningkat, kemudian ekspansi, turun, naik lagi, turun. Ya, jadi dua grup ini adalah grup yang patut kita masukkan watchlist ya. Lalu bagaimana dengan kinerja fundamentalnya? Saya kira fundamentalnya bagus ya, terutama yang Eral ya. PI-nya masih 7 ya, PBV juga 1. Laba juga rutin, laba juga terus meningkat ya, dari 2020 yang 71 miliar
sekarang 210 miliar. Dan dengan ekspansi yang terus-menerus saya kira akan lebih besar labanya ya. Dan grup Era Jaya sudah terkenal rutin bagi dividen ya. Lihat dari tahun 2013 ya hampir tiap tahun ya bagi dividen, mungkin bolong di 2020 ya, bolong hanya di tahun 2020 dan di tahun 2014, hanya bolong 2 kali bagi dividen selama 11 tahun atau 10 tahun terakhir. Saya kira Eral juga akan rutin ya. Lalu di harga sekarang berapa kira-kira dividennya? Kalau tahun kemarin dividen Rp10 ya. Rp10 mungkin nggak akan beda ya, Rp10 tahun ini. Di harga sekarang Eral dividen yield 3% ya, nggak banyak, 3%. Era Jaya juga nggak banyak saya kira. Tahun kemarin labanya 800 miliar, tahun ini menuju 1 triliun ya. Saya kira dividen akan naik, katakanlah Rp20 di harga sekarang ya, ini 5% ya. 20 per 406, 4,9. Nah, biasanya era ini dividen yieldnya itu 3%-an. Coba kalau misalnya kita kali 3 ya, 3,5 kali 100. Maka harga prediksi saya untuk era itu sekitar 571. Jadi masih ada upside yang cukup tinggi. Kalau era ya sudah, karena sudah mulai naik, saya kira sulit kalau misalnya naik ke 400 ya. Saya sendiri sudah ambil di 260-an kemarin, jadi ya tinggal nunggu aja. Kalau misalnya sampai ke 400 ya mungkin akan saya jual, saya tambah lagi di Era Jaya. Oke, jadi itu ya analisa saya tentang grup Era Jaya ini ya. Bahkan tidak mungkin Era Jaya ini akan IPO-kan anak usahanya yang lain. Kita tunggu saja ya, kalau mereka IPO. Kalau dia IPO anak usaha yang lain, tentu Era Jaya akan semakin mendapatkan sentimen yang positif. Oke, terima kasih atas perhatiannya di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.